Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Oke, halo Ibu, selamat malam. Malam ini udah malam ya? Iya, ini udah malam sih kalau dilihat jamnya. Tapi perasaan saya masih pagi karena semangat pagi. Oh ya, luar biasa. Ini semangatnya tetap membara ya Ibu. Betul. Iya, ini di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa ya, yang katanya habis keliling dunia nih. Waduh. Ada Ibu Baby Lolita Indriani. Selamat malam Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kemarin katanya habis dari mana nih Bu? Nah ini nih. Dari mana ya kira-kira ya? Jadi sebenarnya saya dapat tugas belajar dari BNI ke Munich di Jerman, tapi karena waktu itu saat ini untuk dapat visa agak susah. Blessing me gitu, tiba-tiba dikasih tahu Bu Baby nggak bisa langsung direct dari Jakarta ke Jerman. Iya, jadi kita harus lewat Athens karena visa yang paling mudah itu dari Athens dulu. Ya, yang tadinya harapannya cuma sampai di Munich saja, tapi ternyata akhirnya keliling kemana-mana ya Bu ya. Jadi dapat bisa lihat ini negara para dewa. Waduh, ini habis keliling dunia, sekarang keliling ke Purbalingga aja ya Bu ya. Iya, nggak usah jauh-jauh, ke sini aja. Ini apalagi nih, sebentar lagi mau akhir tahun ya Bu ya, nggak usah jauh-jauh Bu, ke Purbalingga aja Bu. Ya makanya ini saya datang ke sini dalam rangka akhir tahun. Dibela-belain loh ya sampai ke Purbalingga ya Bu ya. Iya. Ini kan bentar lagi akhir tahun ya Bu ya. Biasanya kan orang-orang itu bikin resolusi, ada juga mereka evaluasi kelas balik selama 1 tahun ke belakang. Nah, Ibu Beb, gimana nih pandangan Ibu Beb mengenai ekonomi kita di tahun 2022 nih Bu? Nah, jadi waktu 2021 saya diminta ngobrol juga kayak gini waktu saya masih di Malang. Ditanya prediksi di tahun 2022 kayak apa sih? Karena kan kita sama-sama tahu ya 2020 kita dihantam sama pandemi. Betul. Terus kita bilang cuma 3 bulan, ternyata santuy, gitu. Ternyata berlanjut 6 bulan. Ternyata 6 bulan malah keluar Delta kan. Habis itu sampai dengan akhir tahun 2020 kan kita lumpuh total gitu. Betul. Tapi di awal tahun 2021 saya bikin event ya. Iya. Jadi kita itu mau jualan rumah. Ini cerita dulu ya. Boleh. Baru sampai ke 2023. Kira-kira 30 menit lah. Iya boleh, nggak apa-apa Bu. Silakan buat Ibu Bebep mah. Nah terus 2021 awal kita bikin event. Teman-teman bilang, Bu, kita bikin pameran properti yuk, karena kita 2020 amblas betul yang namanya target BNI Gria kita hancur. Turun. Terus oke deh, apa? Karena waktu itu sudah mulai kegiatannya secara online dan gitu ya, akhirnya Bu gimana kalau kita bikin pameran virtual. Waduh. Gitu. Oke. Saya lihat tuh bagus banget gitu kan ya, dibikin orang digiring seperti masuk ke satu ruangan, terus ke stand gitu. Lihat-lihat gitu ya. Iya, udah kalau gitu saya optimis bisa. Ternyata Bu nggak ada yang ngunjungin. Oh iya. Terus apa yang dilakukan tuh Bu? Udah kalau gitu apa ya kita harus lakuin apa gitu. Terus teman-teman mikir, tapi kan saya lihat kok naik tanpa kita jualan apapun gitu ya. Kenapa ya? Oh ternyata 2020 itu orang pending semua kan, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau beli rumah, nggak mau ngutang, pokoknya tenang aja dulu gitu ya. Nah 2021 orang sudah mulai optimis. Mulai gitu ya. Oh saya lihat udah mulai ada nih yang beli rumah gitu kan ya. Terus saya lihat juga, ternyata orang-orang itu perlu advice gitu ya. Jadi harus diajakin ngomong. Akhirnya 2021 akhir saya bikin kayak gini, ngobrol nih sama teman-teman juga, iya. Ngomong gimana sih kondisi 2022 yang akan datang. Saya bilang kita optimis banget karena yakin banget nih ya, yakin Bu. Karena saya yakin karena kita udah divaksin, udah tahu cara. Ternyata kalau kena COVID itu kita cukup isolasi, kita makan yang benar, makan vitamin yang benar, insya Allah sembuh deh. Insya Allah langsung sembuh. Nah ternyata 2022
Nih kita ngomongnya secara nasional ya. Secara nasional Indonesia itu waktu 2022 memprediksikan pertumbuhannya itu Berapa nih Bu? 5,45 5,45%. Prediksinya. Sekarang triwulan ketiga saja Iya. itu sudah 5,72. Wow, lebih Berarti dari di atas. prediksi. Nah, kalau dilihat benar karena 2022 orang sudah 2 tahun stuck gitu ya. Akhirnya udah deh kalau gitu kita mulai berinvestasi, kita mulai bikin lagi ya. Buktinya kayak di sini juga. Iya nih, di udah mulai ngeteh anget bangun, nih ya kan. gitu ya, Iya. bikin sekolah sudah mulai tadi. Coba kalau tahun 2020 saya nggak yakin. Orang-orang pada diem di rumah aja ya Bu. Nah itu juga sebenarnya jadi penyakit buat perbankan. Loh, kenapa jadi penyakit nih? Kalau orang nggak mau investasi, nggak mau mengajukan kredit atau apa, bank itu kayak orang yang makan banyak, makan Terus ternyata terus mintanya spesial rate. Oh gitu. Spesial rate aja kan, karena aku kan nggak kerja gitu kan ya, uangku tak titipin sana, pokoknya tapi kasih return yang bagus dong gitu. Iya. Itu sama dengan kita makan banyak tapi makanannya berkolesterol semua. Tapi maunya tetap sehat. Enggak, akhirnya kan bank tuh bobol Nimbun nih ya Bu. gendut, kolesterol tinggi. Iya. Karena apa? Karena nggak dibuang. Oke. Pembuangannya kan kredit. Harusnya iya, tapi nggak ada orang mengajukan kredit gitu Nah, ya. waktu itu nggak ada. 2022 orang sudah mulai. Sini uangnya tak tarik dulu gitu ya. Nggak apa-apa, tarik dulu, tapi nanti kembali lagi gitu kan ya. Tapi sektor usaha, sektor ekonomi jalan semua. Dan ya buktinya kalau Mbak Desi lihat profit dari perbankan itu semuanya positif. Alhamdulillah. 2020 tau nggak, BNI itu sempat terjun bebas, profit kita turun 82%. 82% di tahun 2020. Tapi sekarang sudah mulai naik. Naik lagi. Insya Allah tahun ini kita menjadi bank yang pendapatan profitnya paling tinggi. Wes. Pertumbuhannya. Amin. Pertumbuhannya, Semoga tercapai ya Bu ya. Harapannya dan diusahakan. Ya, mudah-mudahan. Oke. Ya kita pengennya jadi nomor 1 lah. Oke, itu kan tadi Ibu Baby cerita mengenai tantangan di tahun 2020 dan 2021 nih. Setelah melewati Covid selama 2 tahun, apa nih tantangannya di tahun 2022? Apakah masih sama atau mengalami tantangan yang berbeda nih Bu? 2023 maksudnya? 2022. Oh, tantangan di 2002 kalau saya sih merasanya tantangannya adalah gimana caranya mengakomodir keinginan dari nasabah kita, dari debitur kita. Tantangannya itu aja, karena kan orang sudah mulai bergerak, orang yang eksportir udah mulai banyak jual keluar, kemudian importernya juga udah. Iya, sudah pokoknya namanya ekonomi udah jalan. Udah mulai pergerakan ekonominya udah semakin bagus lagi. Tantangannya gimana kita supaya cepat mengakomodir apa yang diminta oleh customernya gitu. Kalau yang lain sih nggak ada lah tantangan yang berat seperti Covid itu udah lewat deh gitu ya. Ya, bahkan tadi saya Bu? Dapat gosip dari ibu saya di jalan ngomong gini. Apa nih, kayaknya gosipnya menarik nih. Ibu saya kan masih nonton televisi ya. Oh ya. Jadi katanya tadi mama baca di running text itu China katanya? sudah menyatakan zero Covid. Jadi mereka biasa. sudah bebas. Padahal kan tahun ini yang menjadi penyebab utama kenapa ekonomi kurang bergerak kan karena China masih lockdown. Masih lockdown. Nah tadi di perjalanan ibu saya ngomong, mama ibu saya suka gosip juga kan, nonton YouTube yang salah gitu. Ya namanya juga ibu-ibu ya. Nah itu. Tapi ini saya believe lah, mudah-mudahan kalau Cina itu sudah menyatakan lepas dari lockdown. Ekonomi, karena dia kan ini ya raja ekonomi dunia. Iya gitu. betul, pusatnya kan di sana. Nah, mudah-mudahan smooth lah. Gitu. Smooth, iya, sampai ke Indonesia juga nantinya di tahun 2023 semakin bagus ya Bu ya. Amin. Nah ini tadi kan udah bahas yang tahun-tahun kemarin nih, kita bahas di tahun-tahun depan nih, tahun 2023 yang katanya nih bakal ada terjadi namanya resesi dan juga inflasi. Nah ini menurut pandangan Ibu gimana nih Bu? Nih. Kebetulan nih kita ini sudah sejak minggu lalu itu mengadakan customer gathering ya. Wah, apa tuh Bu?
Ini besok di Purwokerto. Di Purwokerto. Ya. Siapa mau datang tuh di Purwokerto tuh? Kalau teman-teman juga pengen dengar, pengen ikut, monggo. Boleh. Gitu ya. Jadi kita bikin acara itu ekonomi outlook. Jadi kita panggil orang-orang yang profesional gitu di bidangnya. Terus kita minta mereka memberikan pandangan. Oke. Di pertemuan pertama itu di Solo. Sudah Ya, di Jogja. Di Jogja. Pembicaranya tuh Pak Anggito Abimanyu. Judulnya menarik. Apa itu Bu judulnya? Judulnya pengusaha jangan ditakut-takuti. Pengusaha jangan ditakut-takuti. Karena apa? Orang bilang 2023 tahun suram, tahun Betul. gelap, inflasi tinggi dan sebagainya. Dan beliau itu bicara apa tuh Bu di Jogja itu? Pak Anggito bilang gini, there is a way, there is a will. Jadi di mana ada di situ ada jalan. Jadi nggak mungkin manusia di dunia ini stop betul-betul, ya kan? Betul. Pasti masih mau makan, pasti masih mau beraktivitas, masih mau berkembang. Nggak mungkin semuanya diam. Mungkin di satu sisi ada beberapa negara yang memang tingkat inflasinya tinggi, gitu kan? Tapi kan tidak semua. Dan jangan lupa, pasar Indonesia itu, pasar lokal kita itu, kita punya hampir 270 juta warga negara. Betul, kan? Banyak banget warganya. Negara lain aja ngiler, pengen kesini, pengen berinvestasi dan pengen berdagang di sini. Masa kita yang di lokal kehilangan semangat? Betul. Karena nggak bisa ekspor, misalnya ke yang lagi parah-parahnya gitu. Di mana nih? Kemana nih Bu? Ya kalau ngebutin negaranya nanti dia marah. Oh iya udah. Mending kita sebutin di belakang aja kali. Iya. Jangan sebutin merek gitu ya. Nanti podcast kita diblokir. Gak boleh bikin episode lagi ya dulu, gawat nanti. Nah terus itu saya juga punya keyakinan yang sama dengan beliau. Kenapa? Karena satu ya, Indonesia ini menurut Pak Presiden sudah punya nama. Yang pertama udah punya nama. Negara-negara di luar sana sudah punya kepercayaan yang tinggi kepada Indonesia. Iya. Dulu itu kalau orang mau berinvestasi di Indonesia tuh kayaknya susah banget kan ya. Perizinan susah, ini susah, semua susah gitu. Tapi dengan sekarang, kita merubah image, dengan Bapak Presiden kita berusaha membangun image ini, sekarang negara-negara lain sudah percaya sama Indonesia. Akhirnya membangun kepercayaan itu. Terus yang kedua, Indonesia termasuk negara yang tidak terdampak besar dengan terjadinya resesi dunia. Kenapa? Kenapa itu Bu? Kan kita punya sumber mineral yang paling melimpah, besar. Paling besar. Kita punya batu bara, kita punya minyak bumi, kita punya nikel, gitu. Banyak lagi yang lain. Jadi kita tuh nggak kayak di sana. Ini cerita pengalaman saya ya. Iya. Kalau anak-anak di kantor suka ngomong, Bu, gimana? Ini sombongnya keberapa nih? Di luar barusan hujan air ya? Iya. Saya nggak biasanya hujan salju. Waduh. Itu sombong pertama. Waduh. Saya belum lihat salju. Jadi ini cerita aja. Di sana itu ya kalau udah jam 6 jalan-jalan itu udah gelap. Oh udah gelap. Gelap sekali, temaram lah. Rumah-rumah penduduk pun temaram gitu. Nggak ada nih lampu yang terang-terang kayak gini. Karena apa? Karena mereka memang krisis energi. Dan sebentar lagi snow kan. Sekarang kan sudah mulai masuk musim dingin. Mereka butuh bahan bakar, butuh hangat gitu kan. Itu sumbernya dari mana? Matahari nggak ada. Nggak ada di sana. Mau nggak mau kan itu dari bahan bakar itu kan, minyak bumi kah, dari batu bara kah, atau dari biosel gitu kan ya. Nah itu semuanya ada di kita. Kenapa kita harus takut? Betul. Nah, kan mereka yang butuh kita gitu ya. Masih cari-cari. Hari ini aja kemarin sih batu bara sempat agak turun. Hari ini naik lagi, naik lagi. Nah jadi nggak usah takut lah. Kita punya semuanya. Iya. Gitu. Jadi masa depan masih cerah. 2023 menurut saya masih oke. Bank Indonesia juga bilang masih positif pertumbuhannya. Kemudian pemerintah juga bilang masih positif. Dan BNI sendiri, ekonomis BNI sendiri bilang bahwa kita masih positif. Masih positif gitu. ya. Jadi
nggak usah takut. Nggak usah takut. Iya, kayak yang tadi Bu bilang, nggak usah ditakut-takutin gitu ya. Jadi pengusaha nggak boleh ditakut-takutin. Selama ada kemauan pasti ada Jalan. jalan. Betul. Oke, betul banget. Nah, nih Bu Yani, akhir-akhir ini nih ada beberapa fenomena yang terus kepikiran nih. Saya kepikiran ini tuh istilah apa sih gitu. Ini ada apa gitu. Saya pernah dengar ada namanya cash is the king gitu. Nah, ini saya sebagai kaum milenial ya, dan juga pastinya para penonton dari podcast yang ngeteh Angga juga ini pastinya pengen tahu nih sebenarnya cash is the king itu apa gitu loh Bu. Bisa dijelaskan nggak Bu? Kalau bahasa anak mudanya money talking deh. Money talking. Oke, bahasa anak mudanya ya. Perlu duit ya nggak? Betul. Gitu. Jadi sekarang ini memang gitu ya, orang itu para investor itu kan memang jaga-jaga, nggak mau invest yang terlalu dalam. Betul. Ya. Buat anak-anak muda juga kan saya selalu menyarankan. Oh, bukan saya sih, ini pengalaman saya. Jadi waktu cerita pengalaman lagi nih, asik nih kayaknya nih. Waktu saya masih baru kayak Desi deh. Baru belum masuk usia 30. Belum ya. Waktu itu saya ketemu dengan salah seorang pengusaha di Bandung. Beliau pengusaha hotel. Wow. Saya tanya, Bu, Ibu ini kan Bapak bukan cuma ya, Bapak tuh pegawai salah satu BUMN gitu kan ya. Tapi kok Ibu sampai bisa punya usaha dan aset segini banyak gitu. Dari mana gitu ya? Kiatnya gitu kan. Beliau bilang gini, kita itu harus membagi aset kita itu dalam 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu uang cash. Yang kedua emas. Yang ketiga aset berupa tanah. Oke. Karena kalau tanah, biar ini pepatah China ya, ini bukan ngomong jorok ya. Ini nggak pakai bahasa Mandarin kan Bu? Biarpun dikencingin juga katanya harga tuh tetap naik gitu. Oke. Nah, jadi kalau pada saat sekarang misal Desi masih 26, ya udah aku simpen dulu deh uangnya dalam bentuk cash. Nanti dulu. Sudah dalam batas waktu yang cukup beli emas. Nanti emasnya udah banyak-banyak beli tanah. Gitu lagi terus gitu. Oke. Jadi karena tadi pertanyaannya cash is the king gitu ya, nomor 1 kan pasti uang cash dulu. Uang cash dulu. Gitu. Nah, uang cash itu juga ada 2. Ada bentuknya. 2. Oke, yang pertama apa tuh bentuknya? Yang satu mata uang kita sendiri. Mata uang rupiah. Karena kan kita sehari-harinya menggunakan itu, dan yang kedua mata uang yang stabil. Yang stabil tuh yang gimana nih Bu? Yang stabil itu contohnya seperti US dollar, euro, kayak gitu kan. Nah, itu uang kalau disimpan di bank dapat bunga yang tinggi nggak? Enggak. Bahkan kadang-kadang nol gitu ya kalau mata uang asing. Kalau mata uang asing kan begitu ya. Tapi uang $1 di tahun 76 dengan $1 di tahun 2022 nilainya segitu juga, nggak ada perubahan. Coba kita ngomong Rp1 di tahun 76 sama Rp1. Saya ingat tuh jajan saya itu dulu dikasih orang tua saya tuh 25 perak ya. 25 perak tahun berapa itu Bu? Nanti ke tahun umur. Oh, ke tahun umur ya. Deh. Dulu pas Bu Baby masih sekolah ya, dikasihnya 25 itu perak. Udah dapat lontong sayur, udah dapat es serut, sama dapat itu gulali. Dapat 3. Nah, 3 macem itu. 25 perak doang. Wow. Tapi kalau sekarang nggak dapat apa-apa Bu. 25 perak sekarang. Coba gitu. Tapi $25 dulu gitu. Dengan $25 sekarang sama kan? Nilainya masih sama. Makanya juga ya kenapa kita perlu membalanskan mana yang memang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari sama mana yang buat invest. Tapi penting dalam bentuk cash dulu. Cash dulu aja. Cash dulu, baru emas, baru beli tanah. Nah, urutannya gitu. Cash, emas, tanah. Gitu ya. Ini saya rasa mungkin udah dilakukan juga sama bosnya Mbak Desi. Mungkin. Iya. Ini saya baru mau ngikutin. Baru mau. Yang penting niat dulu. Karena kan setelah niat berusaha nanti baru ada jalan. Iya. Oke. Nih Bu, saya punya pertanyaan lagi nih Bu buat Ibu Baby. Pertanyaan menarik juga, dan ini juga merupakan pertanyaan dari pemirsa Ngeteh Hangat. Nih,
hal-hal apa saja kah yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh masyarakat nih Bu, dan juga kaum milenial kayak Desi seperti ini di tahun 2023 dalam bidang keuangan? Nah, ini sebenarnya kalau ceritain masalah ini sebenarnya problemnya anak-anak saya di kantor. Oh, kenapa tuh Bu? Nih, contoh nih ya, kita dapat bonus. Saya kumpulin nih, anak-anakku semuanya kalian baru dapat bonus. Saya tanya, satu, kamu dapat bonus beli apa? Beli helm Arai. Wih, 16 juta dong. Waduh. Kamu ganti pelek. Ganti pelek, ada Kamu lagi? Itu ganti, saya tahu kalau pas bagi bonus pasti iPhone atau Samsung itu keluarin seri baru. Oke. Pasti pengen ganti handphone. Upgrade handphone, pokoknya ya. gitu. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman ibu gimana nih? Ibu saya tuh dulu ya, waktu saya baru dapat gaji pertama, dia bilang gini, Mah ini saya dapat gaji pertama, saya beliin apa? Beliau bilang gini, yang pertama beliin garam nak. Kok garam? Jadi saya jadi ketawa di toilet, tadi ada garam, saya jadi ingat masa lalu saya tuh. Kok disuruhnya beli garam? Ada garam di toilet gitu ya. Jadi flashback, jadi keinget Jadi ya. ingat saya. Katanya kepercayaannya orang tua zaman dulu. Apa katanya? Garam itu kan pemancing rasa gitu ya. Iya. Jadi itu di analoginya jadi kayak pemancing rezeki gitu. Oke. Beli garam 1 kantong. Terus yang kedua, kamu kalau punya uang sisa dari Gaji itu. dari gaji itu, misalnya kamu bisa dapat uang emas 1 gram, belilah 1 gram. Nanti kalau sudah 5 ada 5 gram, tukerin jadi yang agak gedean. Oke. Terus gitu ya. Sampai nanti setelah agak banyakan, kamu belikan itu tadi Tanah. Oke. gitu kan. Itu ibu saya yang ngajarin gitu. Nah, saya agak prihatin nih sama generasinya saya ya Bu. Aduh, prihatinnya di mana nih Bu? Ya itu, begitu dapat uang lebih sedikit, bukannya buat investasi sesuatu yang akan dipikirkan Kedepannya gitu, malah. tapi malah buat hal yang konsumtif. Betul. Nah, itu jadi saran saya harus pintar mengatur keuangan dengan cara yaitu harus saving. Harus saving dulu pertama. Harus saving. Kalau enggak, waktu itu akan terus berjalan. Waktu saya masuk BNI, saya nggak, masih 33 tahun lagi nih. Terus jadi 30, jadi 15, jadi 10. Sekarang saya udah mulai jeredek nih. Udah sisa berapa lagi ya gitu kan. Nah, gitu. Tapi untungnya pada saat saya masih sebaya kalian, saya sudah mulai melakukan investasi-investasi yang seperti itu. Jadi pada saat sudah mendekati masa usia pensiun, sudah nggak khawatir dan sudah siap. Sudah siap karena Jangan sampai nanti kalian yang masih muda-muda ini pada saat sudah mencapai usia mature nggak siap. nggak siap. Iya sih. Tuh kuncinya harus saving dulu di awal ya Bu ya. Jadi jangan konsumtif, ditahan-tahan dulu aja deh, beli iPhone-nya nanti aja gitu ya. Mending beli emas dulu gitu ya. Mas Joko. Boleh. Saya juga kayaknya butuh emas sih Bu. Iya. Jadi urutannya tetap kayak tadi ya, yang konsepnya kayak cash is the king. Kita mulai dari menyimpan uang cash dulu, kita belikan emas yang udah banyak baru kita belikan tanah, investasi lah gitu ya, barang-barang investasi. Betul. Karena investasi kan juga sekarang beragam bentuknya ya Bu ya. Betul. Sesuai aja sama kita maunya di mana gitu kan. Bentuknya sih investasi sekarang beragam, ada reksadana, ada saham dan sejenisnya. Iya betul, karena yang sebaya Desi kan jantungnya masih kuat. Masih alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah masih sehat. Kalau jantungnya masih kuat, boleh dong investasi yang agak, karena kan katanya return-nya tinggi, resikonya juga tinggi. High risk, high return. Betul, iya sih. Jadi kalau di kalangan anak muda mungkin investasi saham masih kuat jantungnya untuk menerima kenyataan ya. Anggap aja nunggu buat melatih jantung. Iya. Tapi nanti kalau udah naik, wah alhamdulillah nih udah cuan. Tapi gitu kan. Kita kan nggak mikirnya buat sekarang, tapi nextnya. Untuk kedepannya juga. Nah, Ibu nih kalau boleh tahu, Ibu udah
bekerja di BNI ini udah berapa lama nih Bu? Nah itu dia, jadi ketahuan umur Oh ya. udah ketahuan umur lagi ya. Nggak apa-apa. Saya sudah bekerja, tahun ini adalah tahun ke-27. Tahun ini tahun ke-27. Berarti Ibu bekerja di BNI dari saya belum lahir dong Bu? Iya benar. Oh luar biasa. Jadi Udah lama banget. Desi 26, saya udah kerja Udah 27. udah kerja di BNI. Iya. Iya, ya itu apa namanya, waktu yang bukan waktu yang sedikit ya. Udah waktu yang sangat panjang. Panjang banget. Panjang Tapi banget. nggak kerasa karena udah kayak orang kerja di kantor. Kalau pernah lihat film kartun kan, Sering. ada orang yang pergi pagi itu cuci muka atau mandi, sikat gigi, terus pergi kantor, habis itu balik lagi udah malam kayak gitu terus. Rutinitasnya sama terus. Ternyata sudah 27 tahun. Ternyata Bu. sudah menjalankan rutinitas yang sama selama 27 tahun ya Bu ya. Dan ada informasi bagus juga nih Bu yang saya dapatkan, kalau ternyata BNI itu memperoleh penghargaan sebagai bank BUMN dengan implementasi kejar terbaik di Smesco. Oh, oke. Iya, di ya. Jakarta tanggal 23 Agustus tahun 2022 ya. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Sebenarnya kalau mau sombong penghargaannya banyak. Oh, banyak. Itu salah sepersekiannya deh. Itu tuh cuman secuilnya aja ya Bu. Nah, ternyata BNI juga ini sebagai agen pembangunan sekaligus bank kampus, betul ya Bu? Yang banyak menyelenggarakan program-program pemberdayaan komunitas di lingkungan akademis. Betul Bu? Betul. Oke, itu Betul apa aja yang dilakukan Bu bisa sampai dapat penghargaan dan aktif sebagai bank kampus? Itu apa sih usahanya yang dilakukan oleh BNI itu? Jadi saya mau kasih tahu Desi dulu ya mengenai Kejar. Kejar itu sebenarnya program dari Otorita Jasa Keuangan. Oh, dari OJK. Ya. Jadi ada program satu pelajar itu satu rekening. Begitu Itu ya. namanya program Kejar. Nah, BNI itu memang sangat masif sekali untuk mengajak para orang-orang yang masih belum paham tentang bank. Iya. Bisa itu dari masyarakat yang ada di pedesaan, bisa juga dengan anak-anak yang usia sekolah yang baru mulai. Jadi kita tuh kemarin juga baru saya instruksikan kepada teman-teman, setiap kantor cabang pembantu itu harus apa nih? mengadakan field trip. Oh, ada field tripnya. Ada field trip ke anak-anak sekolah, entah itu anak SD, anak TK, PAUD, pokoknya yang masih ini kecil-kecil ya. Kecil, ajak lihat bank itu seperti apa, kemudian dikasih experience kalau nabung seperti apa. Oh, gini loh kalau nabung begini gitu kalau ya. buka rekening gini loh gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu salah satu upaya program kita untuk mewujudkan kejar itu tadi ya. Nah, makanya dengan kondisi yang masif itu gitu kan, sama satu lagi kita punya namanya program bank sampah. Oke, apa tuh bank sampahnya? Tuh, jadi sampah yang selama ini kita buang-buang dan nggak nggak dihargai, pokoknya terserah aja deh sama pemulung gitu ya. Nah, ini kita ngajarin penduduk ibu rumah tangga deh itu untuk memilah-milah sampah. Dipilah-pilah. Nah, sampah-sampah yang bisa dijual kayak botol-botol plastik bekas kemasan, minuman gitu ya. atau yang dari aluminium atau apa, itu dikumpulin ke pengepul. Nanti di pengepulnya itu dia jadi agen BNI. Oke. Nah, dibayarkannya itu nggak dibayar cash, tapi dimasukin ke rekening tabungannya. Oh iya. Gitu. Nah, itu juga salah satu poin yang bikin BNI juga mendapatkan penghargaan itu tadi. Jadi konsepnya tuh berarti semakin banyak sampah yang dikumpulkan semakin banyak cuannya, tabungannya semakin banyak. Ibu udah tenang kalau misalnya gosnya habis, ada tabungan. Ada tabungan nih gitu ya. Nggak ngambil tabung anaknya. Iya, jangan. Tabungan saya jangan diambil. Ini ada pengalaman saya dulu waktu. Apa tuh, Bu? Pengalaman lagi. Pengalaman lagi. Enggak apa-apa. 7 tahun tuh. Jadi pas kita tuh punya program namanya Hari Rabu. Rabu itu rajin menabung. Oh, rajin menabung. Jadi teman-teman dari kantor-kantor cabang pembantu itu ke sekolah-sekolah. Itu ngapain, Bu? Tiap hari Rabu. Mau kalau ada yang baru mau buka rekening atau mau nyetor, mau nabung, sekali waktu habis lebaran kita ada pemimpin KCP pergi ke sekolah tempat dia biasa ngambil setoran. Dia bilang gini, "Tante, aku mau setor nih, berapa?"
uangku ada 3 juta. Buset, anak SD 3 Banyak juta. banget. Dari mana? Ini cecepan dari omaku, dari opaku. Oh, dikumpul-kumpulin gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya ini 3 juta 250. Nah, katanya 250-nya gitu. kemana Terus ini? 250 diambil mama. Diambil mama nih mama. Buat beli gas katanya, kehabisan uang. Nah, jadi gitu, daripada ngambilin uang anaknya, mendingan nabung sampah. Gitu biar Barang yang nggak berguna bisa jadi berguna. iya, bener. Betul banget. Nah, ini nih selain tadi ada program Rabu dan juga Bank Sampah, ini untuk memberikan gambaran buat masyarakat dan juga kaum milenial penggemar ngeteh anget ini, apa saja program yang akan dilaksanakan selanjutnya nih? Atau mungkin ada inovasi-inovasi, ada program-program untuk tahun 2023 nih, Bu. Jadi BNI itu juga kan selalu dikenal dengan bank kampus ya. Kalau yang kuliahnya itu di kampus-kampus yang universitas negeri, rata-rata tuh pasti kalau ditanya SPP-nya dibayar di mana? Di BNI gitu ya. Pasti tuh mau dari Sabang sampai Merauke tuh pasti bayarnya BNI. Di BNI pasti. Saya juga dulu gitu, bayarnya di BNI juga gitu. Nah, karena BNI itu deket sama kampus, ya, pastinya kan kita punya program-program buat anak-anak kampus lah. Salah satunya itu adalah kita ikut serta dengan program pemerintah yang namanya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, oke. Nah, yang sudah kami lakukan adalah BNI ini kan butuh talent banyak. Iya, gimana nih, Bu? BNI butuh talent karena kita kan ingin menjadi bank yang go digital. Oke. Nah, bank yang go digital itu kan butuh anak-anak yang punya kemampuan di bidang teknologi. Betul banget. Nah, mau nyariin anak-anak yang di bidang teknologi ini kan barang mahal ya. Anak-anak yang expert di bidang teknologi ini kalau KW satunya dia pasti kerjanya ke ke misalnya nih ke Google, ke perusahaan startup gitu-gitu ya, Bu. Perusahaan besar lah. Kalau yang KW2-nya kemana? KW2-nya itu ke perusahaan-perusahaan BUMN kayak gitu kan ya, atau perusahaan multinasional yang sudah punya nama. Betul. Gitu. Nah, KW3 ini yang lulus tapi masih nyari-nyari kerjaan. Saya mau kemana ya ini habis ini ya gitu ya. Kemana ya? Bingung gitu. Nah, saya tuh kita ya berpikir gini, ini anak-anak punya potensi, daripada dia cari kerja kemana-mana, kenapa nggak kita tangkap? Iya. Tangkap dulu pada saat dia masih dalam status mahasiswa. Oke. Nah, mahasiswa misalnya dia sudah di semester 7 atau semester 8, yang kuliah tatap mukanya sudah selesai, tinggal mungkin lulus skripsi kah atau KKN kah gitu. Nah, kita bekerja sama dengan Kampus Merdeka ini. Oke, apa tuh bikin program apa tuh? Jadi anak-anak ini kita ajak magang. Oh, oke, ada magang di BNI ya. Ngajak suruh magang di BNI. Dia nggak perlu, karena dengan program Kampus Merdeka dia nggak perlu nulis skripsi lagi kan. Iya, Nah, auto lulus deh. Begitu lulus dia sudah punya brevet. Betul. Bahwa dia sudah punya pengalaman 6 bulan loh di BNI loh gitu. Nah, selama dia magang itu dia sudah mulai bekerja. Oke. Bekerja dalam artian dia paham dunia kerja lah. Dan itu juga dikasih insentif. Jadi dapat ini juga ya. Udah dapat ilmu, dapat insentif ya kan. Lulus tahu-taunya udah udah nggak perlu lagi bikin skripsi. Karena ikut program Kampus Merdeka itu. Kalau dia lulusnya dengan dengan grade yang sudah sesuai dengan harapan kita, langsung di ijon. Oke, Ibu, tadi itu kan produk-produk BNI yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka yang berhubungan dengan mahasiswa. Nah, yang mau saya tanyakan selanjutnya nih, Bu, apa ada nih produk-produk yang dipergunakan oleh masyarakat dari BNI untuk mendukung perekonomian masyarakat nih, Bu? Oh, oke. Sebenarnya kalau ngomongin produk banyak banget dan semuanya punya manfaat. Tapi saya mulai dari yang tadi pertanyaan mengenai untuk anak muda. Bu, harusnya kami ini harus gimana gitu? Iya. Nah, sebenarnya BNI itu punya produk yang diciptakan sejak mulai lahir sampai
mati. Oke. Dari bayi. Ngikutin. Ngikutin. Nah, tapi untuk yang anak-anak muda seperti kalian, kita kan apa ya? Tadi yang saya bilang, ayo saving gitu. nabung. Kita punya produk namanya Tapenas. Tapenas apa tuh, Bu? Tabungan perencanaan gitu ya. Tabungan perencanaan. Nah, itu misalnya Desi baru PDKT nih ya. Iya. Baru PDKT. Rencana 3 tahun nanti menikah. Iya. 3 tahun ke depan cukup nggak ya uangku untuk bayar tenda, sewa gedung, kecuali dapat belas kasihan nih. Itu sih beda cerita ya. Gitu, harus direncanakan kan. Baru mulai PDKT terus sampai mau menikahnya kira-kira berapa tahun nih? 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, nabung dulu nih. Begitu mendekati hari hanya uangnya udah ready. Iya. Terus untuk anak-anak sekolah juga ada juga buat anak sekolah. Sekarang baru lahir nih anaknya. Terus kan nanti 12 tahun yang akan datang. Iya. Untuk masuk SMP, kebayang nggak berapa? Wah, itu pasti nilainya udah masuk SMP udah mahal banget sih. Maka dari mulai dia lahir itu kita bukain lah tabungan. Dari lahir itu jatuh temponya nanti 12 tahun yang akan datang. 12 tiap tahun. bulan setor. Misalnya kemampuannya sekarang 200.000 ya 200.000 dulu. Gaji naik jadi 500. Ditambahin lagi. Naik begitu terus. Anak mau masuk SMP. Woi, duitnya udah ada. Itu yang untuk savingnya. Terus kita kan juga harus mendukung program pemerintah ya. Nah sekarang kan yang lagi hangatnya itu namanya kredit usaha rakyat. Iya nih, KUR kan. Nah ini kan memang kita butuh sarana untuk mengembangkan para pelaku UMKM. Oleh karena itu oleh pemerintah dibikinlah program namanya KUR yang bunganya bersubsidi. Oke. Terus disesuaikan dengan jenis dan bidang usahanya. Misal saya ini petani cabai gitu. Iya. Masa ya suruh nyicil 5 tahun? Waduh, lama banget kan dong. Ya. Ada istilahnya KUR Yarnen, dibayar waktu panen. Oh gitu. Nah, 3 bulan. Kan cabai itu 3 bulan ya, 3 bulan sekali panen. Panen. Nanti begitu panen dilunasin. Perlu modal lagi, ambil lagi, kredit lagi. Nah, kredit lagi itu terus. Oh, tapi saya ingin ini Bu, saya pengen beli kios. Nah, itu gimana tuh? Saya kan dagang. Oke. Bisa dikasih yang jangka waktunya sampai dengan 3 tahun. Iya. Dicicil kayak gitu. Kalau dia sudah pinter, iya. Kan KUR ini kan untuk orang yang baru belajar ngutang. Oke. Ngutang aja harus belajar dulu ya. Belajar usaha, belajar ngutang. Kalau udah agak pinter, kita punya namanya kredit BNI Wirausaha. Oh, itu beda lagi. Kalau KUR kan sampai 500 juta. Hanya sampai 500 juta. Nah, kalau udah mulai berwirausaha nih, bisa sampai 1 miliar. 1 miliar boleh. BNI Wirausaha. Terus berkembang lagi nih. Naik lagi nih usahanya gitu kan. Kemudian saya mau nambahin lagi nih kiosnya 3 Bu gitu. Kan udah nggak bisa lagi nih yang 1M. Harus tambah dong. Mahal. Nah, itu ada lagi berapa tuh Bu? Yang sampai kalau kita bilangnya yang kecil itu sampai 15M. Wow. 15 miliar. Ya, kecil itu ya. Itu kecil, 15 miliar juga katanya kecil. Nanti kalau udah mulai gede lagi namanya kredit menengah gitu ya. Komersil. Iya. Itu di atas 15 miliar. Di atas 15 miliar itu sampai dengan 150 miliar. 150 miliar. Nah, udah gitu, udah masuk ke segmen korporasi, udah beda lagi. Kayak gitu. Jadi mulai dari yang kecil, ya. Nah, tapi kan kalau yang kecil harus disubsidi harus dulu. dibeli pemerintah dulu, iya dibantu dulu. Nah, itu yang kita gunakan fasilitas yang namanya KUR. KUR itu naik gitu lagi. Berarti produknya tuh bisa tadi ya, yang dari masih PDKT itu udah bisa nabung dulu ya, buat gitu. Nanti nikah, punya anaknya lahir, tabungin lagi tuh sampai nanti sekolah ya, udah gede, udah bisa berwirausaha, bisa KUR, bisa yang 15 miliar sampai berapa tuh? Sampai triliunan. Sampai triliunan tuh dimodalin. Waduh, luar biasa produknya BNI ini emang luar biasa dan banyak sekali pilihan produknya ya Bu ya.
Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bu buat Ibu ya. Apa yang diharapkan nih oleh Ibu dari masyarakat untuk dapat berkolaborasi dengan BNI? Jadi gini, BNI sebagai bank milik pemerintah yang diamanahkan untuk go global, ya. dan go digital. Oke, go global dan go digital. Ya. Kita ini kan Indonesia ini kalau dibilang tidak dipandang remeh di mata dunia. Karena itu tadi ya, kita ngomongin begitu banyaknya kekayaan Indonesia, kekayaan alam Indonesia ini. Nah, BNI itu punya cabang-cabang di luar negeri. Oh, ada cabangnya. Diamanahkan untuk yang kita menjadi bank yang go global. Iya. Nah, itu hampir semua kota, bahkan yang di Singapura itu tahun 1955. 1955 itu didirikan. Dari tahun 1955 ya? Jangan-jangan kakeknya Desi ya? Iya, itu kayaknya sih yang mendirikan sih. Saking BNI itu sudah lamanya ada di luar negeri gitu. Nah, terus kemudian go digital, kita kan bulan Juni kemarin sudah mengakuisisi Bank Mayora. Oh, Mayora diakuisisi sama Mayora BNI. itu nanti akan dijadikan sebagai bank digital untuk UMKM. Untuk UMKM, khusus UMKM saja. Ya. Nah, kalau ditanya harapannya, apa nih Bu? Itu pengen ya para pelaku usaha yang ada di Indonesia itu bisa mendunia. Bisa go global juga gitu ya. Mendunia, terus BNI yang support. Karena kami punya namanya BNI Explora, itu yang ngajarin mulai dari nol, dari nol banget. Misalnya punya produk gitu. Iya. Bu, saya punya produk ini, saya pengen jual di luar negeri. Gimana nih, tolong dibantu caranya? Gitu ya. Saya nggak tahu apa izin apa yang harus saya punya, kemudian cara melakukan ekspor itu seperti apa, nyari bayarnya gimana, gitu kan. Nah, BNI dengan BNI Explora itu bantu itu. Iya. Jadi kalau seandainya di Purbalingga ini ada produk-produk yang memang bisa dijual keluar negeri, monggo daftar ke BNI Explora. Nanti dibantu sama BNI. 17 itu adanya di Solo. Adanya di Solo. Ya, tapi bisa ngomong nih sama teman-teman di Purbalingga. Nanti sama teman-teman Purbalingga akan didorong untuk dibantu. Nanti kita latih sampai dia bisa, sampai dia siap untuk ekspor, dan sampai kita melakukan business matching juga. Nyariin pembelinya, gitu. Nih kemarin kita baru jualan apa tuh Bu? Emping ke Kanada. Sampai ke Kanada. Oh, luar biasa. Emping aja sampai Kanada ya. Nah, di Wonosari itu kan banyak produsen emping. Itu dibantu sama BNI. Iya, dibantu dapat bayar kayak gitu. Mulai dari kemasan, pokoknya kan kalau ke luar negeri kan ketat gitu ya. Nah, harapannya tuh para pelaku UMKM mau berkolaborasi dan merapat ke BNI untuk bisa kita sama-sama untuk go global. Nah, untuk yang go digitalnya kan karena kita ini juga diamanahkan untuk menjadi bank yang go digital gitu. Kita kan sudah melakukan persiapan nih nanti bank digital kita gitu. Dari sekarang saya ingin mengajak para customer yang sudah existing yang ada di BNI ataupun yang belum, ayo kita melakukan experience yang yang berbau digital, biar nanti pada saat Indonesia ini sudah benar-benar siap, kita juga udah siap karena BNI juga support teman-teman semuanya. Termasuk juga dengan anak-anak kampus. Anak-anak kampus juga didukung ya. Ya, gitu. Nah, itu dia tadi. Jadi buat pendengar dan penontonnya podcast Ngeteh Anget barangkali punya produk ya, belum tahu nih mau di pasaran kemana, tinggal datang aja ke BNI, nanti dibantu gitu nih Bu. Iya. Apa aja, fashion kah, aksesoris kah, makanan kah, handicraft kah, pokoknya semua jenis produk pasti BNI bantu. Iya. Iya. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Baby Lolita Indriani ya. Saya udah nggak salah sebut lagi nih. Bisa dipanggil Ibu Bebep juga boleh. Terima kasih Ibu untuk waktunya sudah hadir ke sini. Semoga obrolannya bermanfaat untuk semua yang mendengarkan podcast Ngeteh Anget ya Bu ya.
Terima kasih juga untuk semua yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Saya Desi pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.